Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7A dan 7B yang Bapak cintai dan banggakan. Lab School. Ya, baik, di pertemuan kemarin materi sudah kita bahas semua, latihan juga sudah. Sekarang adalah pembahasan kisi-kisi ulangan dan di pertemuan berikutnya ulangan harian. Untuk materi atau bab pertama ini yaitu teks deskripsi, ya. Apa aja kisi-kisinya? Kita lihat. Yang pertama ada pengertian teks deskripsi. Yang kedua urutan struktur teks deskripsi. Yang ketiga ada struktur teks deskripsi. Yang keempat ada pernyataan yang tepat berdasarkan teks deskripsi. Yang kelima penggunaan kata sifat. Yang keenam judul teks deskripsi. Yang ketujuh objek teks deskripsi. 8 jenis teks deskripsi. 9 menentukan alasan teks deskripsi. Yang ke-10 sinonim. Yang 11 pernyataan yang tepat berdasarkan teks. Yang ke-12 majas perbandingan, majas pertentangan, menyusun teks deskripsi, menentukan suasana dalam teks deskripsi, hiponim, hipernim, penggunaan kata depan, kalimat deskripsi berdasarkan gambar, deskripsi tokoh hingga hal yang dideskripsikan. Ya, itu kisi-kisinya. Dari 21 ini dikembangkan menjadi 30 soal pilihan ganda, ya. 30 soal PG. Tidak ada esai, ya. Tidak uraian. Oke, kita akan membahas, menjabarkan semua. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian teks deskripsi, ya. Pengertian teks deskripsi ini ada di buku paket kamu halaman 7, ya. Jadi ini ada di buku paket ya. Apa sih maksudnya teks deskripsi? Sekali lagi kata kuncinya adalah menggambarkan objek secara rinci. Objek secara rinci. Oke. Dan jelas. Kata kunci itu, rinci dan jelas. Lalu ada urutan struktur teks deskripsi. Urutan itu apa? Ingat strukturnya, kamu harus tahu dari yang paling awal itu. Ini ada di buku paket kamu, ya. Semuanya ada di buku paket kok. Halaman 9. Halaman 9, ya. Urutannya harus dari judul, identifikasi objek, deskripsi bagian, dan penutup. Penutup ini boleh ada, boleh tidak, ya. Oke, itu dari urutan struktur teks deskripsi. Kita akan bahas ke berikutnya. Jadi kamu harus hafal nih urutan-urutannya. Harus berurutan 1, 2, 3, 4. Ya. Kita langsung ke strukturnya. Strukturnya langsung yang ditanyakan bukan lagi apa itu identifikasi objek, tapi ciri, ya. Coba. Identifikasi objek. Apa aja ciri-cirinya? Ialah merupakan. Kalau sebuah paragraf mengandung kata itu, maka itu disebutnya paragraf identifikasi objek.
Lalu yang berikutnya ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah inti teks atau paragraf yang menjelaskan secara detail. Oke, itu identifikasi objek, deskripsi bagian, dan yang terakhir ada namanya penutup. Penutup ini adalah kesimpulan. Sekali lagi, penutup ini boleh ada, boleh tidak. Lanjut. Pernyataan yang tepat berdasarkan teks deskripsi. Jadi kamu akan disajikan sebuah teks. Teks deskripsi ya. Lalu kamu akan ditanya, akan ada pernyataan bahwa pernyataan di bawah ini yang tepat adalah, tentunya ini adalah berdasarkan teks yang ada. Jadi contohnya misalnya teks yang membahas tentang rumah, maka pernyataan yang tepat juga harus tentang rumah. Jadi yang diuji adalah di sini keterbacaan kalian. Bacanya pelan-pelan, jangan diburu-buru. Oke. Lanjut. Ya, jadi sekali lagi ini pernyataan yang tepat, kamu harus baca teksnya dengan baik. Cari mana kalimat yang sesuai dengan teks tersebut ya. Oke. Selanjutnya ada penggunaan kata sifat. Penggunaan kata sifat ini tentunya tidak ditanya pengertian ya, tapi ada paragraf, sekali lagi ada teks deskripsinya. TD Bapak singkat ya. Nah, kamu cari kata sifat yang ada di teks itu. Sifat yang ada di teks. Nah, jadi tidak lagi ditanyakan apa yang dimaksud kata sifat, bagaimana cara menemukannya, tidak, tapi langsung cari katanya seperti apa. Ya, apakah itu indah, baik, dan lain-lain ya. Cari dalam sebuah teks deskripsi. Selanjutnya adalah judul. Judul teks deskripsi itu pasti apa? Yang pertama, dalam sebuah judul itu ada objek deskripsi. Nah, objek deskripsi bisa berupa apa aja? Bisa berupa benda, ruang, gitu ya, tempat. Itu objek-objek teks deskripsi. Jadi tentukan juga sekali lagi ya, bukan apa yang maksud judul, tapi kamu disajikan ada 4 opsi jawaban. Kamu tentukan judul yang tepat. Oke. Nah, lanjut ada objek teks deskripsi. Kamu sekali lagi disajikan teks TD ya, disajikan teks deskripsi. Nah, kamu tentukan objek pada teks tersebut. Nah, objek itu apa? Sekali lagi, hal yang
dibahas dalam teks. Itu menentukan objek. Lalu ada jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ini ada di LKS ya. Halaman 2 atau di YouTube bit.ly 7AB lupa Bapak bit.ly pertemuan berapa, tapi ada di LKS ini ya. Nah, ini jenis teks ini ada 3 ya, yang perlu kamu ketahui secara umum. Yang pertama ada spasial. Ya, pertama ada spasial, yang kedua ada objektif, yang kedua ada subjektif. Ya. Deskripsi spasial, ini dari yang spasial dulu. Spasial ini ada apa aja? Ada ruang, benda, tempat. Ada ruang, benda, dan tempat. Ruang itu apa aja contohnya? Yang pertama tentunya tidak berhubungan dengan tempat wisata. Tidak ada ini kalau ruang dengan tempat ini, ruang itu sudah lebih spesifik. Kalau tempat dia lebih umum. Contoh misalnya deskripsi tentang SMP Lab School. Ini adalah tempat. Tapi kalau misalnya deskripsi kelas 7A atau 7B, maka itu disebutnya ruang. Ya. Itu dari jenis teks deskripsi di spasial. Lalu ada yang berikutnya subjektif. Subjektif ini apa ciri-cirinya? Ada kesan atau perasaan penulis. Ada kesan atau perasaan penulis. Jadi itu jenis-jenisnya. Artinya boleh melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan dari hal yang dideskripsikan. Selanjutnya ada deskripsi objektif. Deskripsi objektif apa ini? Adalah menggambarkan objek dengan apa adanya. Bisa apa aja? Bisa tokoh, bisa juga hal-hal yang sifatnya objektif. Jadi Bapak memisahkannya adalah kalau misalnya yang dibahasnya kamar, maka itu disebutnya deskripsi ruang. Tapi kalau misalnya rumah, di situ kembali lagi ke bisa dari tempat yang ada. Jadi tergantung mana yang lebih spesifik dan mana yang lebih umum dari hal tersebut. Itu di bagian jenis teks deskripsi. Lalu ada menentukan alasan teks deskripsi yang tepat. Sekali lagi disajikan sebuah teks. Ya. Kamu ditanyakan mengapa teks tersebut dianggap teks deskripsi. Mengapa teks tersebut dianggap teks deskripsi? Tentunya jawabannya adalah karena teks tersebut menggambarkan objek secara jelas dan rinci. Ya. Lanjut
ke sinonim. Sinonim ini adalah persamaan makna kata ya, bukan persamaan kata. Makna kata. Jadi akan ada Bapak sajikan beberapa kata. Disajikan beberapa pilihan kata. Ada yang kamu tentukan, sinonim yang tepat maupun yang tidak tepat. Misalnya ada kata berisik gitu, sinonimnya apa? Misalnya bising. Sinonim yang tidak tepatnya apa? Misalnya sunyi gitu ya. Jadi cari sinonim yang tepat maupun yang tidak tepat. Soalnya berbeda di situ. Lalu kalau yang tadi ada pernyataan, maka di sini adalah pertanyaan yang tepat berdasarkan teks. Jadi sekali lagi akan Bapak sajikan sebuah teks ya, TD. Nah, Bapak berikan pertanyaan yang jawabannya ada di teks. Yang jawabannya ada di teks, itu kata kuncinya. Lalu ada majas perbandingan. Majas perbandingan itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada asosiasi, ada apa lagi? Personifikasi, dan satu lagi adalah metafora. Kalau asosiasi ciri kuncinya ada kata-kata apa? Seperti, bagaikan, bagai, gitu ya. Kalau personifikasi, benda mati, menyerupai makhluk hidup, menyerupai benda hidup. Kalau metafora ini adalah ungkapan. Contoh Bapak kasih, misalnya ayahku dokter bertangan dingin, maka itu adalah metafora. Pulpenku berdiri rapi di kamar, itu adalah personifikasi. Kebaikannya seperti malaikat, kata seperti berarti asosiasi. Nah, itu kata kunci dari majas perbandingan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke majas pertentangan. Majas pertentangan juga ada 3 ya. Ada apa aja? Yang pertama ada hiperbola, yang berikutnya ada antitesis, yang berikutnya ada paradoks. Cirinya apa? Hiperbola ini melebih-lebihkan sesuatu,
Kalau antitesis ini pasangan kata yang bertentangan. Yang kita pakai kode aja, yang bertentangan gitu ya. Sedangkan paradoks itu adalah pertentangan antara pernyataan dan fakta. Saling bertentangan. Jadi itu tentang majas. Kalau misalnya contoh yang pernah Bapak bilang, aku merasa sendirian di tengah kota yang ramai, sendirian ramai, maka itu disebutnya paradoks. Ia panas dingin menunggu pengumuman ulangan itu, maka itu disebutnya antitesis karena pasangan kata. Lalu menyusun teks deskripsi. Menyusun teks deskripsi ini akan ada urutan 1, 2, 3, 4. Kamu susun mungkin menjadi 4, 3, 2, 1, mungkin menjadi 3, 1, 2, 4, mungkin menjadi 2, 1, 3, 4, dan seterusnya ya. Jadi baca betul. Ingat cirinya apa? Pasti poin utama itu atau yang di awal adalah identifikasi. Yang dicirikan oleh ialah gitu ya, merupakan. Oke, lanjut ada menentukan suasana. Disajikan sebuah teks TD, kamu tentukan suasana dalam teks itu. Dalam teks tersebut ya. Oke. Hiponim itu berarti apa? Kata umum. Ya. Kamu harus tahu di situ di hiponim hipernim ini masih muncul di sana, di mana hal-hal yang ada di kata umumnya ada di sana ya. Jadi hipo itu adalah berarti sesuai namanya hipo itu berarti kata khusus. Ya, misalnya bakso, dimsum, somai. Maka ini kata umumnya adalah makanan. Ya. Kalau hipernim itu adalah kata umum. Misalnya apa? Misalnya alat tulis. Kata khususnya apa? Kata khususnya ada pulpen, pensil, penghapus. Penggunaan kata depan. Kalau kata depan itu ada apa aja? Ada kata di, ke, dari. Di sekolah, ke sekolah, dari sekolah. Nah, ini kalau misalnya sebagai imbuhan, maka dimakan,
ditulis, dibaca. Kalimat deskripsi berdasarkan gambar. Ada sebuah gambar. Nah kamu tarik yang tepat. Kalimat deskripsi yang tepat. Sesuai ilustrasi gambar. Nah, deskripsi tokoh. Ada tokoh di sana. Nah, kamu cari kalimat yang tepat. Deskripsi yang tepat. Hal yang dideskripsikan juga sama. Ada sebuah teks. Ini mirip kayak objek ini. Ada teks deskripsi. Lalu kamu ditanyakan hal apa yang dideskripsikan. Oke, itu aja tadi ya. Sudah ada sekitar 21 kisi-kisi yang sudah Bapak bahas. Ini akan Bapak upload juga ke YouTube, jadi bisa kamu pelajari sama menjelang ulangan harian. Terima kasih, semoga 100 ya. Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di ulangan harian teks deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.